Halo guys, kembali lagi dengan saya Budi Susanto dari kelas 11 FLB. Di sini saya akan melakukan video ini yaitu untuk quiz 7 tentang uh, framework framework C4 pindah ke framework baru. Nah, pertama-tama kita buka dulu CMD. Nah, kita harus buat dulu folder atau file Laravelnya. Caranya itu kita mau taruh dulu di mana foldernya. Contoh saya taruh di folder musik. Nah, kita enter, baru tulis namanya Composer, create project, Laravel, Laravel, baru nama filenya atau projectnya. Nah, karena di sini saya sudah ada, jadi saya tak perlu membuatnya lagi. Nah, saya buka saja. Nah, untuk cara pindahinnya adalah pertama-tama kita buka dulu project lama kita. Yang perlu kita pindahin yaitu salah satu ada viewnya ini kita copy semua. Lalu model yang kita perlukan kita copy. Lalu controllernya juga sama public functionnya yang kita untuk template-nya. Nah, kita copy juga. Lalu kita ke Laravel karena di sini saya sudah ada. Untuk controller biasa kita buka namanya app HTTP baru controller baru paste di sini. Selanjutnya modelnya juga sama di app bukanya. Lalu untuk view-nya di resource baru kita cari view. Kita paste juga ke sini. Karena di sini saya sudah paste, jadi tak perlu lagi. Kita langsung saja ke sini. Mari kita jalankan dulu bisa. Kalau baru kita jalankan sum. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana saya buka dulu Visual Code. Nah, di sini pastinya kita pertama-tama harus buat namanya database kan. Nah, untuk cara hubungin database-nya itu buka env. Nah, yang perlu kita hubungkan adalah ini. Nah, nanti di sininya hashtagnya kita hapus saja, baru kasih dalam database kita. Nah, selanjutnya di sini untuk masukkan tabel-tabelnya itu nggak bisa secara manual ya. Kita harus pakai namanya PHP Artisan Make Migration baru nama ininya kita buat dulu create. Nah, contoh musik tabel. Nah, ini baru kita enter. Nah, karena di sini saya sudah buat create tabel-tabelnya, ini salah satu contohnya. Nah, untuk buat database-nya itu kita menggunakan session create baru string tabel ID baru big increment. Big increment itu untuk kayak auto increment kurang lebih. Ini insert. Ini relasi tabelnya. Baru ini tab nama-namanya baru soft delete. Nah, karena di sini saya sudah buat. Nah, di controller saya kan ada buat tuh namanya view login public. Ya, kita pertama buatlah view home baru namanya ini. Karena kita sudah copy tadi, adalah beberapa yang harus diubah. Karena harus sesuai dengan namanya Laravel. Struktur Laravel dan C4 itu berbeda. Nah, di Laravel kan itu di view-nya itu harus kasih namanya blade baru titik php. Kalau nggak kasih blade titik php dia nggak akan muncul view-nya. Nah, ini salah satunya. Nih, return view. Nah, sih.
Nih di opsi register ada request valid email atau user name, baru password minimal 8 karakter, harus ada huruf abjad, yang huruf besar, kecil, angka sama string atau apa gitu. Baru di sini ada string user untuk create biar masuk ke ini yang string user sama dengan user titik create, baru string name request name email request email itu untuk masuk. Ini hash titik make itu harusnya BRC supaya aman passwordnya, baru bisa buat login. Aksi login juga kurang lebih sama, cuma ada bedanya di sininya juga kurang lebih hampir mirip lah sama C4, cuma nggak semua, banyak yang diubah. Ini untuk captchanya. Nah, nanti captchanya saya akan kasih tahu cara buatnya. Yaitu kita ke web atau namanya routes. Routes ini untuk rutenya. Kalau kita nggak atur rutenya sama use app https/controller/layanan controller. Kalau nggak ada ini bakalan error. Saya akan kasih lihat. Nih, tuh bakalan error. Kalau ada ini dia nggak akan error. Nah, saya akan kasih lihat rute get ini kosong, function return view welcome. View welcome itu kayak gini. Nah, kita masuk aja ke register langsung ya. Sorry, ngelek. Nah, kita masuk nama, kita kasih namanya Kevin lah. Passwordnya BUDI 12345. Gini. Kita harus verifikasi lagi atau konfirmasi supaya aman. Nah, kita login. Passwordnya ini. Ini yang pasien. Sebentar. Yang di pasien itu view-nya ada yang belum saya perbaiki karena ada error lagi. Karena waktunya sudah tidak sempat. Lihat sini ada yang bagian view-nya ada yang error. Mungkin ada beberapa akun yang nggak bisa saya login. Kita coba login admin aja. Satu password ini. Nah, kita login, kita ke user, bisa tambahin namanya username, passwordnya bla 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 bla, 6, emailnya siapa ya? Komunikasi. Oke, sudah masuk. Di admin bisa delete. Tuh, bisa delete permanen, bisa restart nih. Kalau saya restart dia otomatis kembali lagi ke sini. Kalau misalnya saya pencet delete permanen, dia otomatis hilang, hapus. Tapi di database tidak hapus. Kalau misalnya kita pencet edit, kita bisa edit, bisa kita ubah lagi passwordnya. Di login itu ada, sebentar ya, saya jelaskan satu-satu dulu. Tadi login view-nya saya lupa jelasin. Nah, di login kurang lebih kayak gini lah. Jangan lupa kasih namanya form action, rute aksi login, method post. Terus ID login form. Ini harus sesuai sama yang di sini ya guys ya. Yang di sini. Mana? Ya yang di sini. Kalau tidak sesuai, dia otomatis tidak bisa login. Sama
passwordnya. Kalau tidak sesuai dengan di home controller, home controller, dia maka nggak bisa login. Nah, untuk captcha-nya itu salah satu kita bisa buka Google, captcha. Kita bisa buka Google Cloud Console. Kita buka pencet captcha. Nah, di sini kita bisa buat di meeting, nggak usah. Nah, untuk cara buatnya itu adalah create key. Baru kita buat domainnya contoh localhost dan lagi satu lagi yang ini yang kita harus copy. Nah, kalau di Laravel kan dia harus bisa. Kalau tidak bisa dia maka nggak akan bisa. Nah, baru kita namanya bebas setelah kalian mau kasih apa. Nah, kita create. Setelah kita create, nah dia nanti muncul pilihan apa? Mana kena continue. Dia juga ada kasih tutorialnya. Kalau di Google Cloud ya, dia ada kasih tutorialnya. Aduh, kok cuma satu ya ID-nya. Sebentar, ini saya salah buka. Oh, ini dia. Salah buka ya, guys ya. Nah, di sini. Di sini ini websitenya. Bisa kita buka. Nah, di sini ya. Tabelnya bebas. Kita pencet ini, domainnya tadi localhost. Tambah lagi satu. Karena Laravel dia harus kayak gini. Kalau dia bukan Laravel dia nggak akan bisa. Oke. Nah untuk ininya kita buka pertama-tama kita buka dulu Visual Code. Nah, yang perlu kita atur itu harus di IEV. Nah, red captcha sheet key. Nah, ini key-nya ini isinya yang tadi yang di sini. Tuh, yang sheet key. Itu yang pertama. Baru yang secret key juga. Nah, untuk di login ya biar muncul captcha-nya, yaitu kita kasih namanya div class md3 id captcha Google. Div direct di atas sheet key web captcha baru. Nah, di aksi login juga sama, harus kasih namanya captcha response request input iterate responden. Captcha request input captcha unsure. Captcha correct request input captcha correct. Nah, ini yang kita perlu masukkan. Nah, ini nggak perlu kita apa-apain sama ini. Kalau dia error atau invalid, dia kalau kita nggak isi dia bakal muncul ini. Kalau kita mau, kalau nggak mau ini bisa aja hapus saja. Itu nggak ngaruh. Mungkin yang di login itu saja. Kalau yang di register, itu kan kayak gini bentuk apanya controllernya. Untuk ini use titik dua. Nah, create. Nah, ini untuk isi ke database. Nah, sedangkan view-nya itu kayak gini. Mana register? Ya Allah. Nah, ini ya. Nah, register saya kayak gini kurang lebih. Jangan lupa kasih ini supaya bisa kedetek. Jika nggak kasih ini, maka dia nggak akan kedetek. Baru di register harus ada kasih namanya value all name. Itu untuk sama required. Supaya bisa ke input. Jika kamu nggak isi
nggak buat kayak gini, dia mungkin nggak akan ke import. Ya, yang lain juga sama, kurang lebih. Untuk kalian mau kasih nampak teksnya bisa pakai guna ini supaya kelihatan ya errornya di mana. Ini mungkin segitu saja yang diregister. Selanjutnya di dashboard. Dashboard ini kan saya ada banyak nih, ada 3. Saya kan masih ada yang belum saya atur karena masih ada yang belum keubah. Nah, di dashboard saya kayak gini kurang lebih. Ini masih versi simpelnya karena saya nggak terlalu pandai buat bagus ya. Jadi maklumkan saja. Nah, selanjutnya saya akan kasih lihat. Nah, di user kan yang tadi ada edit, hapus, dan lain-lain. Nah, di sini jangan lupa kasih namanya model. Nah, model ini untuk membantu kita uh, apa di tag database kita. Ya, membantu kita di tag database. Jangan lupa kasih protect variable baru nama, name, isi yang di database lah. Kalau di controller kita pakai user controller. Karena saya pakai user controller untuk ini. Nah, di sini ada use app model. Nah, ini jangan lupa dikasih ke sini ya. Selanjutnya ada juga namanya activity modelnya. Nanti saya jelasin setelah ini. Ini untuk membantu ini jalankan ini. Kalau kita nggak use ini, maka bakalan error. Nah, di sini kan saya ada out check. Kalau ini gagal, dia otomatis ke login. Jika dia berhasil, dia otomatis ke view tampilan user yang saya kasih lihat tadi. Use activity ini where null ini di ini untuk manggil datanya, untuk tampil datanya. Create ini untuk tambahnya. Nih, saya kasih lihat. Tadi saya sudah kasih lihat kan di awal video. Ya, di pertengahan video atau di awal buat saya. Nah, di restore ini untuk tadi yang soft delete. Kalau kita restore dia bakalan kembali ke tabel sini. Kalau kita delete permanen, otomatis dia kehapus. Di edit view juga kurang lebih sama. Nanti saya kasih penjelasan. Directory itu untuk pas kita pencet delete, dia otomatis jadi soft delete. Nanti di sini muncul. Kamu mau restore atau delete permanen. Sedangkan lock activity. Nah, sekarang kita ke view edit dulu. Tampilan user. Tampilan user tuh kayak gini kurang lebih. Ini untuk manggil oh ya, header. Kenapa saya punya header skin headernya ya? Kayak gini, template lah. Nah, saya kan buat header nih. Header ini yang kita copy dari project sebelumnya, jangan lupa kasih blend. Semuanya harus kita kasih blend. Nah, di sini saya harus kasih namanya heal CS supaya bisa kepanggil. Baru PIV. Nah, ini switch role. Yes, supaya bisa cek ini atau memunculkan link ini. Sedangkan di sini saya ada Google Translate. Nah, di Google Translate, nah ada yel konteks lagi, itu untuk penutupnya. Baru include footer. Footernya itu nggak usah tambahin apa-apa, buat aja seperti biasa. Tinggal panggil aja pakai ini, dia otomatis muncul. Nah, di script ini nggak ada yang saya ubah sih. Paling ubah dia kayak ke URL ini lah untuk pas lokal. Script ini untuk logout otomatisnya. Kalau kita nggak apa-apain webnya. Google Translate. Nah, saya akan kasih lihat Google Translate saya. Nah,
Kalau kita pilih Inggris, dia otomatis Inggris. Kalau kita pilih Indo, dia otomatis Indo. Ini kurang lebih kayak gini lah. Tuh. Kalau Inggris dia otomatis berubah. Kalau Indo dia kayak gini. Mungkin yang di Hida segitu saja. Nah, kenapa di tampilan saya ada ini? Ini untuk manggil template-nya. Baru di akhir jangan lupa tutup pakai namanya end section. Kalau nggak pakai itu, maka dia bakalan nggak muncul atau error. Nah, di sini saya juga untuk buat suatu tabel. Pas kita pencet delete atau directory, dia otomatis muncul ke bawah. Seperti tabel saya yang di bawah ini. Untuk soft delete-nya lah. Soft delete-nya kayak gini, restore, forage. Untuk muncul ada button supaya ini yang berfungsi, button-button yang di sini yang ada link-linknya atau routernya itu harus diatur dulu di sini. Nah, di sini. Gimana tuh? Ini untuk update-nya. Pas kita udah selesai update berarti edit. Selesai edit kita pencet simpan atau apa perubahan. Nah, dia mau otomatis update. Jangan lupa rutenya. Nah, di sini jangan lupa kasih directory dia kemana pas directory. Nanti munculnya di view mana. Forest delete sama ini restore. Nah, di sini jangan lupa dikasih rute-rutenya. Di mana ini user. Ini jadwal. Nah, ini user. Jangan lupa kasih kayak ginian supaya bisa kepanggil. Dan jangan lupa use app https controller user controller. Nah, untuk panggilnya itu dia menggunakan router get slash user buka kurung user controller -2 class index. Index ini dari kelas yang kita buat di sini. Nah, ini dia. Sedangkan name-nya ini itu view-nya. View yang di sini. Untuk panggil view ini. Kenapa saya bikin user index supaya bisa kepanggil. Sekarang saya akan jelasin log activity. Log activity dia kayak gini kurang lebih. Untuk detect siapa yang login, siapa yang logout. Nantinya ke detect. Nah, cara buatnya itu simple. Yaitu kita juga buat nama migration dan lain-lain. Nah, user, ID, email, activity, API address, ini create add. Nah, di view-nya di modelnya itu ya kayak gini kurang lebih. Semisalnya untuk soft delete jangan lupa kasih namanya ini ya, use soft delete baru kasih ini use illuminated database eloquate soft delete. Kalau di low activity kayak gini doang. Kurang lebih jangan lupa dikasih protect table ini untuk panggil data di database-nya. Protect variable itu isinya. Ini timestamp-nya otomatis ke update nanti. Nah, inilah public function-nya. Ada string log of activity -2 order by create add describe engine return log activity compact ini untuk panggil view-nya ya guys ya. Compact untuk stringnya atau anaknya. Nih, mana ya log activity nih di sini. Nih, untuk anaknya. Kalau nggak ada ini, dia otomatis nggak kepanggil kayak gini nih. Sama datanya juga nggak akan ke detect. Nah, ini untuk next yang ini, yang di sini. Next preview. View lain kurang lebih sama kayak tabel user. Kayak ini contoh, saya kepasin lah. Tuh, pasien saya. Oh,
sebentar. Loh. Oh, karena rutenya ya guys ya nggak ada. Sebentar, saya buat dulu. Pantes, banyak yang hilang. Mana tadi? Hmm, sebentar, mana controllernya? Sebentar ya guys ya. Oh, dia bakalan kayak gini kalau nggak ada. Hmm, Gaussian directory index. Ya, ini harusnya Gaussian juga. Coba ya. Ini guys ya. Mungkin saya ke view lain aja dulu. Nah, nih. Untuk tambahnya, editnya, ini tambahnya. Kurang lebih sama. Yang tadi error itu karena routernya ada yang hilang. Ini karena duplikat, dia error. Nggak boleh duplikat. Kalau dia duplikat, dia bakalan error. Kurang lebih sama lah kayak user. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelasin karena ada beberapa fitur yang belum saya buat atau belum saya ubah karena banyak yang error. Udah saya coba, mungkin semaksimal mungkin saya akan coba lagi. Terima kasih.